Wow, luar biasa. Mana karyanya? Angkat karya masing-masing yang sudah siap. Sedikit apa itu filosofis Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofis Ki Hajar Dewantara itu dianggap bahwa kita itu sebagai guru adalah menuntun anak kita, dan itu adalah seperti filosofi among, asah, asih, dan asuh. Kemudian ada 3 filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama adalah Nafsu Tulodo, mengaji amal mustaqil, dan berilmu adaya. Ini seperti ini Ki Hajar Dewantara mencontohkan bahwa anak-anak kita itu umpamanya ketika menanam sebuah padi. Biji padi itu adalah biji padi yang unggul. Jadi anak-anak kita itu adalah semuanya adalah anak-anak yang unggul. Ketika petani itu dia hanya menjaga bibit yang unggul tadi, yang ditambahnya adalah apa? Apa belum? Pupuknya. Itu apa perawatannya ya? Kemudian ditanamnya lah di lahan, ditambahnya air, dikasihnya pupuk. Bibit tadi diusahakannya dia dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kalau ada ulatnya diambilnya, kan? Anak ini sudah adalah anak yang unggul. Ketika kita ketahui bibit itu kan belum tentu akarnya belum tumbuh, daunnya belum tumbuh, lagi bunganya belum tumbuh. Dia hanya berupa biji. Jadi di sekolah inilah tempat menuntun anak-anak kita menjadi apa nantinya. Jadi kalau seandainya bibitnya unggul tetapi tanahnya gersang, tanah itu itulah sekolah, itulah guru. Kalau seandainya bibitnya bagus, tanahnya gersang, tentu tidak akan menjadi padi.
bisa menuntun anak sesuai dengan minat dan bakat. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pembinaan. Kita lanjutkan. Ini eksplorasi konsep yang kami dapatkan selama penelitian. Yang pertama ada namanya paradigma stimulus respon yang disampaikan oleh Dalam Bright adalah setiap anak itu diberi stimulus dulu kemudian dikasih respon. Tapi hal itu di sini diganti dengan teori kontrol namanya. Kita jelaskan. Kemudian ada disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu melakukan 3 perilaku manusia. Pertama ada namanya motivasi eksternal. Kemudian ada namanya motivasi internal. Motivasi eksternal itu dia termotivasi karena contohnya dia melakukan sesuatu karena dia takut dihukum. Jadi dia takut karena gurunya atau dia takut mendapatkan hal-hal yang membuat dia melanggar peraturan. Kemudian dia melakukan motivasi eksternal yang kedua yang contohnya dia ingin mendapatkan penghargaan. Jadi dia melakukan itu untuk mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan bintang, kemudian dia menjadi reward dari gurunya. Itu adalah motivasi eksternal. Yang penting itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya sendiri sehingga dia melakukan itu dia memang dari dirinya sendiri. Dia tidak perlu dipaksa, dia tidak perlu disuruh oleh gurunya, tapi dia menyatakan bahwa ini adalah pengetahuan yang penting bagi diri. Itu yang dikatakan motivasi intrinsik yang harus kita berikan kepada anak. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini sudah kita lakukan, itu namanya aturan-aturan kelas atau kesepakatan-kesepakatan kelas. Kenapa dibuat keyakinan bukan aturan? Karena aturan itu ada hukuman. Tapi kalau keyakinan ini datangnya dari anak. Kita buat bersama-sama dengan anak itu mau apa dengan itu sekolahnya. Kemudian anak-anak ke sekolah yang kita inginkan bagaimana. Itu ada 5. Ada dikatakan guru pendidik membuat orang merasa bersalah. Kemudian guru itu sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Coba kita lihat. Kalau guru itu sebagai menghukum, guru itu akan berbuat, dia akan berpabrik, menunjuk-nunjuk, dan akan menyakiti atau menzalimi anak-anak didiknya. Ada 5 posisi kontrol guru yang merupakan identitas gagal dan identitas berhasil serta identitas sukses. Jadi ada namanya penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, dan ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di antara 5 ini yang kita harapkan adalah seorang guru itu sebagai manajer. Apa contohnya? Guru itu dikatakan penghukum seperti ini. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, kemudian jarinya menunjuk-nunjuk atau meremati. Contoh kalimatnya, ketika seorang anak datang terlambat, maka guru akan menyatakan, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Terus selalu datang terlambat. Kapan sih kamu datang tepat waktu? Itu ketika guru, bagaimana perasaan murid ketika bicara seperti itu? Jadi akibatnya, ketika anak itu akan marah, akan dendam, atau dia akan bersifat agresif. Kalau seandainya dia itu terlambat, ternyata terlambat itu karena faktor orang tua atau faktor di rumah yang membuat dia terlambat. Sampai di sekolah kita marahin, dia bisa marah sama orang tuanya. Hanya dia terlambat mungkin karena bapaknya ketika berangkat undang rusak, atau ketika dia merasa orang tuanya itu tidak bisa mengantar. Kan dia terlambat tuh. Tapi sampai di sekolah kita langsung memarahi. Jadi anak itu dikatakan dia sehingga bisa saja dia duduk, mencoret-coret. Ada seperti kasus di TikTok tuh. Banyak orang tuanya tidak pernah memperhatikan dia ke sekolah. Akhirnya dia sudah jalan kaki kan, tapi sampai di sekolah dia malah dimarahin. Itu namanya penghukum. Kemudian yang lebih parah mungkin akan menganiaya gurunya, menggores-gores mobil gurunya, menggores-gores motor gurunya, atau menyampaikan ban gurunya. Itu juga kita temui kan. Kemudian membuat rasa bersalah. Nada suara guru itu adalah halus seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu benar-benar, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Jadi dia kan merasa bersalah. Kita merasa bersalah. Saya sudah membuat ibu kecewa. Dia akan membuat keluarga kita merasa. Nah, apa akibatnya? Murid akan merasa bersalah dan dia merasa bahwa dia telah mengecewakan dirinya, sehingga dia merasa akan menjadi anak yang gagal. Nah, berbeda dengan
sikap penghukum tidak akan tertanamkan rasa emosi dari diri. Yang ketiga adalah guru ini dia lucu, jadi anak-anak itu merasa guru adalah kawannya. Nih, kalau seperti ini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin sudah janji sama bapak, tapi gurunya ketika memberikan itu dia ketawa-ketawa. Jadi seolah-olah guru itu tidak ada wibawa ya, wibawa dengan yang sampaikan anak. Seolah-olah apa yang disampaikan guru itu hanya sebagai lelucon saja. Nah yang penting itu guru sebagai manajer itu dia selalu tidak takut mendekat kepada murid. Ini sebagai contoh, ketika anak datang terlambat dia langsung menyapa anak. Adi tahu apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi tahu Pak jam 7. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah itu? Jadi kita tanyakan kepada anak itu, dia menemukan sendiri kenapa dia terlambat. Kemudian seperti ini misalnya contohnya, ketika dia tidak membuat PR, kenapa kamu tidak membuat PR? Kamu tahu kesalahan kamu hari ini? Saya tahu Bu, saya tidak membuat PR. Kenapa kamu tidak membuat PR? Kan? Kira-kira dengan kamu tidak membuat PR, apa solusi atau apa yang akan kamu lakukan untuk supaya tidak membuat PR terus atau bisa melakukan PR terus? Kemudian ada contoh yang lain, ketika anak sering dibully atau bertinju, seperti kasus kemarin anak-anak yang berkata kotor kepada guru, ya kan? Sebenarnya kita kalau guru sebagai penghukum dia akan menyentil anak itu, dia akan menendang anak itu. Tapi kalau guru sebagai manajer dia akan menanya, kamu tahu apa yang kamu omongkan kepada guru tadi? Bertanya dulu. Kita ibaratnya kita validasi kesalahannya dulu. Apa kesalahan yang dilakukan? Itu namanya guru sebagai manajer. Sehingga dia berusaha untuk memperbaiki. Kalau kamu berkata kotor kepada guru, itu apakah wajar? Apakah kamu akan menjadi anak yang sopan? Kan itu katanya seperti itu dia bisa menyatakan bahwa apa yang telah dibuatnya itu adalah salah dan dia sendiri yang menyatakan bahwa itu salah. Bukan kamu itu salah. Ini yang harus kamu lakukan. Bukan. Ketika tadi Bapak dan Ibu tentang budaya positif yang kami berikan sedikit tentang motivasi inklusif, budaya positif, budaya institusi dan 5 institusi kontrol bagi itu saja.